Wanita tua ini bukan orang biasa, ia adalah salah satu koki tingkat harta nasional. Mencicipi hidangannya pun sangat sulit, bahkan Toriko harus menunggu reservasi selama 4 tahun. Nenek Setsu hanya membuka restorannya sesuai moodnya. Dalam beberapa bulan, ia hanya buka 1 kali, dan setiap kali buka selalu menjadi berita besar. Meski restorannya sederhana dan terlihat seadanya, pelanggannya selalu membludak. Dalam waktu singkat, tempat itu sudah dipenuhi orang. Bahkan jika tidak bisa makan di sana, sekedar mencium aromanya saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Entah berapa banyak orang yang iri kepada 2 tamu yang berada di dalam. Mulut Toriko sampai seperti keran yang terus mengeluarkan air liur. Semangkuk oyakodon sederhana saja sudah membuat mereka terkesan. Sulit membayangkan bagaimana reaksi mereka saat melihat hidangan utama. Ketika Nenek Setsu membuka tutup panci, keduanya langsung terpana. Di dalamnya seolah tidak ada apa-apa. Namun jika diperhatikan lebih teliti, tampak uap tipis mengepul dari dalam. Sesaat kemudian aroma yang luar biasa langsung menyeruak. Hanya dengan menghirupnya, rasanya seperti telah mencicipi berbagai makanan yang tak terhitung jumlahnya. Nenek Setsu menjelaskan bahwa sup abad begitu bening hingga terlihat seperti tidak ada isinya. Untuk membuat hidangan ini pun tidak mudah. Ia merebus berbagai bahan makanan terbaik yang mewakili abad ini selama setengah tahun penuh. Setiap hari ia harus membersihkan buih yang muncul di permukaan agar hanya saripati kaldu yang tersisa. Ia kemudian menuangkan semangkuk untuk masing-masing dari mereka. Meski tampak seperti kuah bening biasa, satu tegukan terasa seolah telah menikmati cita rasa selama 1 abad penuh. Rasanya membuat seluruh tubuh menjadi segar dan jernih. Komatsu benar-benar tenggelam dalam kelezatan sup tersebut. Namun, ia merasa ada sesuatu yang masih kurang di dalamnya. Nenek Setsu sangat terkejut. Untuk pertama kalinya sejak membuka restoran, ada seseorang yang memberikan penilaian terhadap masakannya. Ia lalu membuka pintu menuju ruang bawah tanah dan mengajak mereka masuk. Ternyata di bawah restoran sederhana itu tersembunyi tempat yang begitu megah. Berbagai bahan makanan langka dan mewah tersimpan di sana. Komatsu sampai tak henti-hentinya berdecak kagum. Untuk menjaga kesegaran bahan makanannya, Nenek Setsu memelihara monyet spa. Saat berendam dalam suhu yang tepat, hewan itu akan mengeluarkan aroma terapi yang menyegarkan dan memberikan efek relaksasi. Di tengah perjalanan, Nenek Setsu menjelaskan kepada Komatsu bahwa alasan ia hanya membuka restoran sebulan sekali sebenarnya bukan karena suasana hatinya, melainkan karena ia mendengarkan suara dari bahan makanan. Menurutnya, seorang koki sejati harus memahami kapan bahan makanan berada dalam kondisi terbaiknya. Tak lama kemudian, sebuah panci raksasa muncul di hadapan mereka. Ukurannya begitu besar hingga menyerupai bangunan bertingkat. Nenek Setsu langsung melompat ke atasnya dengan mudah. Sementara itu, Komatsu hanya bisa memanjat tangga. Ia bahkan harus beberapa kali berhenti untuk beristirahat sebelum akhirnya mencapai puncak. Pemandangan yang terbentang di hadapan mereka membuat keduanya tercengang. Inilah tempat Nenek Setsu memasak sup abad. Di dalamnya berkumpul berbagai hewan dan bahan makanan langka. Namun menurutnya, semua itu masih belum sempurna. Sup abad yang sesungguhnya sebenarnya terbentuk secara alami. Ia pernah beruntung mencicipinya sekali. Sejak saat itu, ia terus berusaha membuat ulang hidangan tersebut, tetapi selalu merasa ada satu rasa yang hilang. Karena itulah, Nenek Setsu meminta Toriko dan Komatsu untuk mencari sup abad yang legendaris itu, agar dapat melengkapi cita rasa yang selama ini masih kurang.